Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami masih bisa berjumpa dengan Anda di program Pusiban Agung. Pemirsa, kita ketahui belakangan ini kasus kebebasan seks di kalangan remaja sudah makin sulit dibendung. Untuk itu malam hari ini kami akan membahas bagaimana mengatasi, bahkan bagaimana cara menghilangkan kebebasan seks di kalangan remaja yang umumnya masih kalangan pelajar. Untuk membahas masalah tersebut, kami sudah mengundang banyak narasumber. Baik pemirsa, kita langsung saja, kita sapa dulu para audien kami. Pusiban Agung. Ya, namun sebelum kita mencarikan solusi itu, kita mau tahu dulu pokok masalahnya. Karena itu kita langsung saja, pertama ke PKBI dulu. Pak Haji, ini kebagian lagi nih Pak Haji ini. Anda PKBI ini concern dengan soal kenakalan-kenakalan remaja, tidak hanya persoalan HIV/AIDS. Mungkin kita audien dan pemirsa Lampung TV juga perlu mendapat gambaran dulu sejauh mana apakah kenakalan remaja saat ini sudah sampai kepada batas mengkhawatirkan. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Irwan dan pemirsa Lampung TV. Ya, jadi kami dari PKBI sangat apresiasi sekali dengan kegiatan hari ini Pusiban Agung, ya. Lampung TV sebagai media yang sangat konsen sekali terhadap persoalan remaja. Dan memang benar bahwa permasalahan remaja kita pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Saya bilang bukan lagi persoalan seks bebas, tapi sudah bencana nasional. Karena persoalan ini sudah sangat luar biasa, ya. Hampir di setiap sekolah itu pasti ada kasus-kasus terkait dengan perilaku seks bebas remaja. Hampir setiap Hampir sekolah. Semua sekolah dari mulai SD, ya, SMP sampai SMA, bahkan lebih parah lagi di perguruan tinggi. Ya. Ada kepala sekolah yang bilang ke saya bahwa ada siswinya SD yang setiap hari itu ngomong porno, ngomong alat organ reproduksinya. Bahkan ada laporan remaja SD kelas 4, ya, cerita ke saya, di sekolahnya kaget karena ada satu siswi yang bilang, kamu kata dia, siapa aja deh perkosa gua dong, gitu kan. Itu SD kelas 4 putri, ya. Yang SMP begitu juga, ya. Saya pernah diskusi dengan guru BK, itu ada siswinya yang konsultasi ke dia yang sudah melakukan hubungan seks, ya, 10 kali lebih, ya, dari mulai SMP. Siswi SMP. Jadi dia dari mulai kelas 1 berpacaran, ya, putus, 10 kali dia punya pacar, 10 kali dia berhubungan seks, berganti-ganti pasangan. Bagaimana bahayanya secara medis apabila remaja sudah bergonta-ganti pasangan? Pasti organ reproduksinya dapat terpicu kanker rahim, kemudian belum lagi kalau dia terinfeksi HIV/AIDS. Bahkan ada anak SMP yang sudah mengakses pil KB, ya. Ini bidan-bidan yang bercerita, ya. Belum lagi SMA, kasus-kasus di SMA kehamilan di luar nikah, ya, itu banyak sekali terjadi, ya. Bahkan siswi yang melahirkan di WC kamar mandi pun sudah ada, ya, di Bandar Lampung. Saya pernah melakukan penyuluhan di sebuah SMA, saya masuk kelas, saya kaget sekali ketika di pintu sekolahan, ya, itu ada gambar organ intim laki-laki di situ, ya. Saya tegur siswa-siswi di kelas itu, kenapa bisa ini terjadi? Kemudian nggak lama, 6 bulan kemudian saya penyuluhan lagi di kelas yang sama, ternyata gambar itu masih ada. Bayangkan kemana guru-guru, ya, sampai tidak mengetahui persoalan ini. Nah, minggu kemarin juga seorang anak SMP cerita ke saya, jadi di sebuah kelas remaja-remaja putri itu merencanakan melepaskan keperawanan pada saat nanti tahun baru dengan pacar-pacarnya. Itu malah bahaya. Itu sudah luar biasa dan guru-guru sudah tidak tahu, gitu. Dan bahkan orang tuanya pun tidak tahu. Jadi persoalan ini sudah cukup memprihatinkan. Bahkan data tahun 2007 Komisi Perlindungan Anak, ada 62,7% remaja putri kita sudah tidak perawan lagi. Itu 6 tahun yang lalu, 2007. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi karena memang belum ada metode atau program yang bisa
mengedukasi remaja kita untuk tidak berperilaku negatif tersebut. Oke, saya penasaran dengan bahasa guru-guru. Apakah sudah sedemikian parahnya kondisi yang ada di sekolah? Coba saya mau ke guru. Ada Ibu? Baik, kalau dikatakan parah, mungkin kalau di sekolah ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin memang mengalami kondisi-kondisi seperti itu ya Pak ya. Tapi paling tidak kita kan tidak dapat mengambil kesimpulan umum bahwa seluruh sekolah di Kota Bandar Lampung juga menghadapi hal yang sama. Mungkin ada sebagian kecil dari siswa yang memang sudah punya perilaku seks beresiko seperti itu gitu. Kalau dilihat di lapangan gitu ya, anak-anak usia remaja itu dari SMP, SMA itu memang cenderung untuk melakukan trial error, untuk melakukan uji coba gitu. Dan sayangnya uji coba ini ternyata memang beresiko bagi mereka sendiri gitu dalam kaitannya dengan aktivitas seksual gitu. Dan yang dihadapi remaja ternyata bukan hanya aktivitas seksual dengan keinginan sendiri, tapi juga mereka menghadapi pelecehan seksual, kekerasan seksual, termasuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual, baik dari orang yang mereka kenal dekat maupun orang-orang yang lain yang memang punya akses untuk melakukan kejahatan seksual. Bahkan info terakhir orang tua kandung juga sudah melakukan hal seperti itu ya. Yang saya lihat di TV seperti itu. Baik, saya ke BKKBN. Saya masih soal angka. Seperti apa penelitian BKKBN? Apakah yang dilakukan penelitian PKBI sama juga dengan kondisi yang Anda temukan di lapangan? Tapi jangan dulu dijawab Pak, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, temukan jawabannya setelah yang satu ini.